Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek akuntansi manufaktur terhadap laporan persediaan galon air aqua Tokoneo yang dimana merupakan tugas mata kuliah akuntansi manufaktur yang diampu oleh Ibu Dr. Nurlinda SE AK MSICA. Dan makalah ini telah disusun oleh saya sendiri, Dilza Yohana Boruslelahi dengan NIM tertera, dan teman-teman saya Rika Besiapane, Josephine Angel Siregar dengan NIM tertera. Kami berasal dari kelas BK2A, program studi Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan tahun ajaran 2023-2024. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan, di mana ada 3 poin yang telah kami sajikan. Yang pertama adalah latar belakang. Laporan persediaan barang dagang merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang akan dijual oleh suatu perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung dan mengetahui jumlah fisik barang yang tersedia di gudang perusahaan, sehingga perusahaan dapat terbantu dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang dagangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan tak hanya itu, pencatatan persediaan juga bertujuan untuk menilai banyaknya kelebihan atau kekurangan dari persediaan barang di gudang. Yang kedua adalah rumusan masalah, di mana makalah ini dibuat untuk mengetahui bagaimana mengolah laporan persediaan barang terhadap Tokoneo dengan menggunakan metode perpetual dan penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, first in first out atau pertama masuk, pertama keluar. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, mampu menyusun laporan persediaan barang dan mengetahui informasi terkait harga pokok penjualan, penjualan barang selama periode April, nilai persediaan akhir, serta mengetahui jumlah laba kotor yang dimiliki perusahaan Tokoneo. Dan pemilik usaha juga dapat memahami dan mengimplementasikan laporan persediaan barang pada perusahaannya. Selanjutnya di sini ada kartu persediaan yang dimiliki oleh Tokoneo per 30 April 2024 dalam rupiah dengan menggunakan metode FIFO. Pada April 2024, persediaan awal yang dimiliki Tokoneo adalah sebanyak 200 unit galon dengan harga 17.000 per unitnya sehingga totalnya menjadi Rp3.400.000. Kemudian pada tanggal 1 dilakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga 17.000 per unit sehingga totalnya menjadi Rp2.550.000. Dan persediaan pada tanggal 1 April 2024 ialah sebanyak 350 unit dengan harga Rp17.000 sehingga totalnya menjadi Rp5.950.000. Kemudian penjualan yang telah diakumulasikan mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 ialah sebanyak 130 unit dengan harga Rp17.000 per unit sehingga total penjualan pada tanggal 2 sampai 4 adalah Rp2.210.000 dan persediaannya tersisa Rp220.000 dengan harga Rp17.000 per unit. Kemudian tanggal 4 dilakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga Rp17.000 per unit sehingga totalnya Rp1.700.000. Kemudian penjualan yang telah diakumulasikan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 ialah sebanyak 90 unit dengan harga Rp17.000 per unit dan totalnya menjadi Rp100.530.000. Sisa persediaan barang dagang ialah 230 unit dengan harga Rp17.000 dan totalnya Rp3.910.000. Kemudian tanggal 8 dilakukan pembelian sebanyak 100 unit galon dengan harga Rp17.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.700.000. Kemudian penjualan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 ialah sebanyak 125 unit dengan harga Rp17.000 dan totalnya menjadi Rp2.125.000 sehingga persediaannya menjadi 205 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian tanggal 12 dilakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga per unitnya Rp17.000 sehingga totalnya menjadi Rp2.550.000 sehingga persediaan pada tanggal 12 ialah sebanyak 355 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian diterima kembali penjualan yang telah diakumulasikan mulai dari tanggal 12 sampai 15 April
ialah sebanyak 160 unit dengan harga Rp17.000, sehingga persediaan menjadi 195 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian tanggal 15 dilakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga Rp17.000 dan totalnya Rp2.550.000, sehingga persediaan pada tanggal 15 April ialah sebanyak 345 dengan harga Rp17.000. Kemudian penjualan mulai dari tanggal 16 sampai 18 ialah sebanyak 155 unit dengan harga Rp17.000 per unit, sehingga persediaan akhir pada tanggal 18 ialah 190 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian tanggal 18 dilakukan pembelian sebanyak 150 unit galon dengan harga Rp17.000, sehingga persediaannya menjadi 340 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian diterima kembali penjualan dari tanggal 19 sampai 22 April sebanyak 135 unit dengan harga Rp17.000, sehingga totalnya menjadi Rp2.295.000, dan persediaan pada tanggal 22 ialah tersisa 205 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian tanggal 22 April dilakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga Rp17.000, sehingga persediaan menjadi 355 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian pada tanggal 22 sampai 25 April diterima penjualan sebanyak 130 unit dengan harga Rp17.000 dan persediaan menjadi 225 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian pada tanggal 25 dilakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga Rp17.000 dan persediaan menjadi 325 unit dengan harga Rp17.000. Kemudian diterima kembali penjualan yang telah diakumulasikan dari tanggal 26 sampai 29 April ialah sebanyak 130 unit dengan harga Rp17.000, sehingga total penjualan ialah Rp2.210.000 dan persediaan menjadi 195 unit dengan harga Rp17.000 dan totalnya Rp3.315.000. Kemudian pada tanggal 29 dilakukan kembali pembelian sebanyak 150 unit dengan harga Rp17.000, sehingga persediaan menjadi 345 unit dengan harga Rp17.000 per unitnya. Dan terakhir pada tanggal 30 April diterima penjualan sebanyak 55 unit dengan harga Rp17.000 dan totalnya ialah Rp935.000, sehingga persediaan akhir per 30 April 2024 terhadap toko Neo ialah 290 unit dengan harga Rp17.000 dan dengan total harga Rp4.930.000. Dan juga dapat dilihat bahwa hasil akhir dari pembelian per 30 April 2024 yang telah dilakukan oleh toko Neo ialah sebanyak 1.200 unit dengan total harga Rp20.400.000. Kemudian harga pokok penjualan ialah sebanyak 1.110 unit dengan total harga Rp18.870.000 yang menjadi harga pokok penjualannya. Selanjutnya yaitu pengungkapan nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir dari toko Neo menggunakan metode FIFO dan memiliki jumlah sebesar 4.930.000 dengan unit sebanyak 290 dari harga Rp17.000 per unitnya. Penjualan toko Neo penjualan per 30 April 2024 dalam rupiah. Pada tanggal 4 April 2024 terjual sebanyak 130 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp2.860.000. Pada tanggal 7 April terjual sebanyak 90 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp1.980.000. Pada tanggal 11 April terjual sebanyak 125 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp2.750.000. Pada tanggal 15 April sebanyak 160 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp3.520.000. Pada tanggal 18 April terjual sebanyak 155 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp3.410.000. Pada tanggal 22 April sebanyak 130 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp2.970.000. Pada tanggal 25 April sebanyak 130 unit dengan harga Rp22.000, totalnya Rp2.860.000.
pada tanggal 29 April sebanyak 130 unit dengan harga 22.000, totalnya 2.860.000. Pada tanggal 30 April sebanyak 55 unit dengan harga 22.000, totalnya 1.210. Pada bulan April 2024 pada toko Neo tidak ada perubahan harga penjualan, yaitu sebesar 22.000 per unit. Jadi total penjualan pada bulan April 2024 pada toko Neo yaitu sebesar 24.420.000 yang diperoleh dari 1.110 unit dikali 22.000. Penyajian dalam laporan keuangan. Laba kotor. Toko Neo laba kotor untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2024 dalam rupiah. Penjualan sebesar 24.420.000. Harga pokok penjualan sebesar 18.870.000. Laba kotor sebesar 5.550.000 yang diperoleh dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Posisi keuangan persediaan. Toko Neo laporan posisi keuangan untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2024 dalam rupiah. Persediaan barang jadi sebesar 4.930.000, persediaan barang dalam proses tidak ada, persediaan bahan baku tidak ada. Total persediaan sebesar 4.930.000 rupiah. Catatan atas laporan keuangan. Toko Neo catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2024. Informasi umum. Toko Neo merupakan usaha dagang yang didirikan pada tahun 2021 yang lalu. Usaha ini berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 69 Padang Bulan, Medan Baru, Sumatera Utara. Toko Neo didirikan oleh Pak Leo Vieter Rinaldo Ginting. Adapun kegiatan operasional yang dilakukan usaha ini adalah menjual aqua asli dalam bentuk galon. Usaha ini tidak mempekerjakan karyawan sehingga dikelola langsung oleh pemilik usaha bersama keluarga. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Dasar penyajian laporan persediaan. Sesuai dengan PSAK nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi penjualan tersebut dan dalam bentuk bahan atau dalam pelengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Laporan persediaan usaha galon air asli ini menggunakan metode perfektual yang mencakup metode FIFO. Metode perfektual. Metode perfektual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus, terperinci, dan lebih akurat terhadap pergerakan barang masuk dan keluar. Metode ini akan mencatat secara langsung perubahan persediaan setiap kali terjadi transaksi. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menilai persediaan barang dagang, yaitu metode FIFO atau first in first out, dan dalam bahasa Indonesianya adalah pertama masuk pertama keluar, dan metode rata-rata atau weighted average. Namun karena tidak adanya perubahan antara harga pembelian dan penjualan yang dalam transaksi toko Neo, dalam laporan ini hanya menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan barang dagang ditentukan oleh jumlah dan harga pokok penjualan barang dagang. Metode FIFO atau first in first out. Metode ini adalah metode pengelolaan persediaan barang dagang untuk menentukan urutan pengeluaran atau penjualan barang dagang berdasarkan prinsip bahwa barang yang pertama masuk adalah barang pertama yang akan keluar. Keuntungan dari metode ini adalah produk yang sudah lama berada di gudang dan dijual lebih dahulu daripada yang terakhir kali masuk. Kartu persediaan barang dagang toko Neo disusun menggunakan metode FIFO. Persediaan barang dagang toko Neo ini adalah galon air aqua. Galon air aqua toko Neo bukanlah galon air isi ulang, melainkan air asli yang dibeli dari perusahaan aqua sebagai pemasoknya. Dari harga beli senilai Rp17.000, Pak Ginting menjual seharga Rp22.000 per galonnya. Jumlah persediaan akhir barang dagangnya untuk bulan April adalah sebanyak 290 galon. Pembelian dan biaya angkut. Toko Neo melakukan pembelian persediaan barang dagang galon asli sekali dalam 3 hari, dan dalam pembeliannya tidak ada biaya angkut yang diberikan oleh pemasok aqua. Retur pembelian. Toko Neo tidak pernah mengembalikan pembelian persediaan galon air aqua kepada pemasok. Diskon pembelian. Toko Neo belum pernah mendapatkan potongan atas pembelian persediaan barang dagang galon air aqua dari pemasok. Penjualan. Toko Neo buka setiap hari dan menerima penjualan setiap hari juga. Namun dalam pencatatan transaksi, penjualan toko Neo diakumulasikan per 3 hari. Penjualan galon air aqua terjadi secara tunai di tempat usaha dan tidak menerima transaksi secara kredit. Retur penjualan. Tidak ada konsumsi yang mengembalikan
galon air aqua yang telah mereka beli dari toko Neo. Diskon penjualan. Toko Neo tidak memberikan potongan terhadap penjualan galon air aqua. Sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Kelebihan persediaan. Perusahaan menjadi harus menyimpan galon air aqua dalam jangka waktu yang lebih lama dan menimbun biaya penyimpanan, pemeliharaan, penanganan. Barang dagang pun juga mengalami penurunan nilai dan kualitasnya. Kekurangan persediaan. Hal yang paling utama ialah menyebabkan kehilangan peluang penjualan yang berpotensi mengurangi pendapatan, juga berakibat pada kehilangan pelanggan, karena mereka juga mungkin saja mencari atau beralih ke tempat perusahaan galon air yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dan cepat. Ini pun dapat menurunkan reputasi usaha toko Neo. Kemudian bab 3 penutup. Berdasarkan perhitungan dari transaksi selama bulan April 2024 yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa usaha galon air aqua toko Neo telah berjalan dengan baik dan dapat dibuktikan dengan perolehan laba kotor sebesar Rp5.550.000 dengan jumlah harga pokok penjualan sebesar Rp18.870.000 dan juga adanya sisa persediaan akhir sebanyak 290 unit seharga Rp4.930.000, yang dimana ini akan menjadi persediaan awal untuk periode Mei 2024. Meskipun baru beberapa tahun didirikan, usaha dagang toko Neo sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, agar usaha galon air aqua toko Neo tetap memastikan ketersediaan barang dagang yang cukup tanpa kelebihan ataupun kekurangan kuantitasnya. Lakukan juga analisis terhadap permintaan pelanggan agar dapat mendukung dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun pemasok. Kami juga melampirkan dokumentasi di mana ini menunjukkan gambar dari barang dagangan toko Neo, yakni galon air aqua asli. Dan juga di sini ada istri dari pemilik usaha. Kemudian ini juga ada foto bersama dengan pemilik usaha toko Neo, yaitu Bapak Leo Vieter Ginting. Foto ini kami ambil setelah melakukan wawancara. Kemudian kami juga melampirkan surat keterangan bukti penyerahan dan penggunaan produk yang telah kami serahkan kepada toko Neo. Sudah ditandatangani beliau, juga telah diketahui oleh dosen pengampu yakni Ibu Dr. Nurlinda SIAK MSI.